Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 2 mengenai globalisasi. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmi Ifada bersama teman-teman saya Artika Naisilasari, Titik Yuniar, Tridian Pertiwi, Marsha Hasnal Salsabila, Elsa Dwi Utami, Diandra Putri Wirdiarni, dan Alisa Nur Cahyani. Tujuan dari pembuatan PowerPoint ini yaitu kami ingin memenuhi tugas mapel sosiologi bab 2 mengenai globalisasi. Globalisasi bermakna terjadinya komunikasi dari segala arah dan melakukan interaksi tanpa batas secara masif. 3 pendapat ahli mengenai globalisasi. 1. Mauro Gulen, bahwa globalisasi adalah pertukaran arus barang, jasa, uang, orang, informasi, dan budaya ke seluruh dunia. 2. George Lizard, globalisasi sebagai proses transplanet atau serangkaian proses peningkatan ekuiditas dan arus multiarah yang berkembang dari orang, objek, tempat, dan informasi serta struktur. 3. Dogio Skiller, globalisasi berhubungan erat dengan seperangkat relasi sosial, aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultural, dan mendunia melalui jaringan masyarakat sosial. Ciri globalisasi. 1. Perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek. 2. Meningkatnya masalah bersama. 3. Dasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Dampak negatif globalisasi. Pola hidup komustif, sikap individualistik, kesejahteraan sosial. Dampak positif globalisasi. Perubahan tata nilai dan sikap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contoh globalisasi. Adanya hubungan telekomunikasi jarak jauh antar masyarakat, meningkatnya penggunaan gawai, kita dapat menemukan produk buatan dari negara lain dengan mudah. Proglobalisasi. Pendukung globalisasi sering juga disebut dengan proglobalisasi, menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Keuntungan dan kerugian dari proglobalisasi antara lain. 1. Adanya pasar di seluruh dunia untuk perusahaan dan untuk pelanggan juga ada akses yang lebih baik untuk produk-produk dari berbagai negara. 2. Arus kas yang stabil ke dalam negara-negara berkembang. 3. Karena kehadiran pasar di seluruh dunia, timbul peningkatan di sektor produksi dan ada banyak pilihan investasi untuk perusahaan yang berbeda. 4. Masuknya informasi antara dua negara meningkat, terutama negara-negara yang tidak memiliki kesamaan apapun di antara mereka. 5. Meningkatkan pembaruan budaya dari setiap bangsa dan mencoba untuk tahu lebih banyak tentang bangsa-bangsa lain mengenai preferensi budaya. 6. Ada banyak perkembangan teknologi selama bertahun-tahun. Dengan demikian, maka membantu dalam berbagi informasi dan teknologi. Hal ini membantu sebagian dari kemajuan negara berkembang pada kecepatan yang sama dengan negara-negara maju. Anti-globalisasi adalah gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme. Para aktivis anti-globalisasi biasanya melontarkan kritikan pada perusahaan besar multinasional yang memiliki kekuatan politik tak terbatas. Disebabkan karena tidak inginnya sekelompok masyarakat kehilangan kemurnian kebudayaan yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya. Beberapa contoh gerakan anti-globalisasi dari hal kecil seperti tidak makan di restoran cepat saji dan beberapa peristiwa besar lainnya. Seperti penolakan pemberlakuan mata uang tunggal di Eropa karena menganggap sebagai representasi kekuatan liberalisme kapitalisme yang merugikan banyak orang. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Faktor penyebab terjadinya westernisasi sebagai berikut. Kurang penguasaan dan perkembangannya iptek masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau buruk, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan, seperti negara-negara barat meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Contoh westernisasi dari kehidupan industrialisasi diantaranya yaitu maksimalisasi waktu dengan membaca sambil menunggu bus, makan makanan cepat saji, menggunakan gaya rambut yang sedang populer di dunia barat.
Modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional atau menuju masyarakat yang telah maju. Contohnya, adanya internet untuk mempermudah berkomunikasi, transportasi yang lebih canggih. Dampak modernisasi. Modernisasi dapat menimbulkan dampak pada meningkatnya kriminalitas karena setiap orang memiliki keinginan untuk dapat mengungguli orang lain dan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara termasuk cara-cara kriminal. Terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal. Faktor modernisasi. 1. Adanya penemuan baru di bidang iptek. 2. Kemajuan perekonomian. 3. Perkembangan di bidang politik. Masalah akibat globalisasi. Neokolonialisme. Neokolonialisme adalah praktik kapitalisme globalisasi dan pasukan imperialisme untuk mengontrol sebuah negara sebagai pengganti dari kontrapolitik atau militer secara langsung. Contoh, hubungan antara IMF dengan World Bank didominasi negara maju terhadap negara berkembang. Faktor pendorong terjadinya neokolonialisme adalah negara berkembang memiliki kekayaan alam melimpah. Negara berkembang melakukan ekspor besar-besaran dan masih luasnya lahan untuk industri. Pengertian budaya populer adalah serangkaian piranti hiburan serta merupakan produk yang diperdagangkan untuk kepentingan materi dalam tujuan mencari keuntungan. Meskipun terkadang di sisi lain, budaya populer diciptakan untuk kepentingan lain, seperti halnya kepentingan dalam menciptakan tipe budaya politik. Hal ini setidaknya memberikan fakta bahwa budaya populer bertautan dengan banyak aspek, seperti konsumsi, fashion, politik, dan lain-lain. Budaya populer secara umum dapat dicirikan sebagai berikut. 1. Menjadi tren. 2. Adanya keseragaman bentuk. 3. Adaptabilitas. 4. Durabilitas. 5. Profitabilitas. Proses budaya populer. Dalam proses budaya populer, media menjalankan perannya sebagai penyebar luas teknologi informasi dan hiburan, juga sebagai institusi pencipta dan pengendali pasar komoditas dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan. Ada beberapa macam-macam bentuk budaya populer, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Televisi. Televisi merupakan media elektronik yang berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat. 2. Fiksi, yang merupakan cerita yang dikembangkan dari imajinasi dan bukan berdasarkan sejarah atau fakta. 3. Film, merupakan serangkaian gambar diam yang ditampilkan pada layar lebar atau sinema yang kemudian menciptakan ilusi gambar bergerak. 4. Surat kabar dan majalah, yang merupakan media cetak yang disajikan untuk menyuguhkan beragam informasi kepada masyarakat melalui sajian tulisan. Dan 5. Musik pop. Musik pop merupakan musik yang populer di kalangan masyarakat dan banyak digemari oleh masyarakat. Budaya populer dapat dicontohkan dalam berbagai tindakan sebagai berikut, yaitu 1. Shopping. Contoh budaya populer yang berkembang di masyarakat ini menjadikan mal dan tempat berbelanja sebagai ruang publik. Dalam hal ini, keberadaan ruang publik menjadi media sekumpulan orang untuk berkumpul di pusat perbelanjaan. Tidak melulu harus berbelanja atau membeli sesuatu, melainkan banyak dijumpai masyarakat yang hanya melihat-lihat atau sekedar jalan-jalan dan mencari hiburan. 2. Demam Korea atau Korean Wave. Di Indonesia, penyebaran budaya nasional yang bersifat populer Korea bermula dari penayangan beberapa drama Korea pada awal tahun 2000-an. Seiring berkembangnya pengaruh sifat budaya populer Korea begitu meresap di masyarakat sehingga tak jarang banyak masyarakat yang sangat menyukai budaya populer Korea. 3. Korean Pop atau K-pop. Dalam keberhasilan budaya populer Korea menguasai pasar Indonesia, ia serta mengikat masyarakat luas dengan dramanya. Korea pun mengembangkan dengan menciptakan musik Korea. K-pop atau Korean Pop adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Banyak masyarakat Indonesia, khususnya para remaja dan kaum perempuan yang sangat menggemari musik pop Korea. 4. Media sosial. Media sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube dan lain-lain telah menjadi bagian penting dari budaya populer modern. Hal ini karena setiap orang sangatlah memungkinkan untuk berbagi momen, berinteraksi dengan selebriti,
mempromosikan karya atas hasil pemikiran, dan menjadikan bagian dari diskusi budaya yang sedang berlangsung. Masalah akibat globalisasi yang ketiga yaitu konsumerisme. Konsumerisme yaitu gaya hidup manusia untuk mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Timbulnya konsumerisme yaitu dari pemenuhan keinginan yang lebih besar dibanding pemenuhan kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya konsumerisme. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi seperti memasarkan sesuatu dengan sosial media atau e-commerce. Yang kedua globalisasi. Yang ketiga budaya pop. Dan yang keempat yaitu tren gaya hidup. Contoh-contoh konsumerisme. Yang pertama yaitu membeli barang viral karena mengikuti tren di sosial media. 2. Mengkoleksi barang branded untuk menaikkan status sosial. Ciri-ciri dari konsumerisme yaitu 1. Adanya rasa bangga terhadap penampilan dan kepemilikan barang yang sedang tren. 2. Sekedar mengikuti tren. 3. Cenderung ingin tampil menarik dan menjadi pusat perhatian. Dampak yang ditimbulkan dari konsumerisme. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari adanya konsumerisme yaitu yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua meningkatkan kreativitas dan motivasi pelaku bisnis. Yang ketiga penurunan biaya produksi. Yang keempat meningkatkan jumlah pekerja. Dampak negatif dari konsumerisme yaitu menghasilkan gaya hidup yang boros, kurangnya keinginan untuk maju, kehilangan daya juang. Cara yang tepat untuk mengatasi konsumerisme yaitu pertama membuat daftar prioritas kebutuhan, kedua yaitu menabung, ketiga dengan membuat anggaran belanja. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Contoh dari kerusakan lingkungan yaitu pencemaran lingkungan seperti di sungai, pegunungan, pantai, dan lain-lain. Faktor terbesar dari kerusakan lingkungan yaitu dari limbah-limbah industri, penebangan hutan, kerusakan ekosistem laut, dan lainnya. Dampak kerusakan lingkungan yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, pemanasan global, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Sikap kritis menghadapi globalisasi. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mempelajari berbagai ilmu baru, melakukan pelatihan untuk mengembangkan individu, melakukan pendidikan, pembinaan, dan rekrutmen. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada nilai dan norma sosial, seperti tidak berpengaruh oleh situasi apapun. Dengan melakukan hal tersebut, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif yang ada dalam globalisasi. Mewujudkan globalisasi. Globalisasi adalah proses memperkenalkan budaya lokal ke luar negeri. Contoh dari globalisasi yaitu menjual batik ke luar negeri, memperkenalkan tarian daerah, dan menjual makanan khas Indonesia ke luar negeri, serta dan lain sebagainya. 4. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, yaitu dengan cara mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. 5. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Contoh cara menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yaitu menghemat listrik, menghemat penggunaan air, mematikan lampu saat tidak digunakan, dan mengurangi kantong plastik, serta lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.